beban dan doa. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus Kristus waktu Yesus ada di dalam dunia ini. Saya rasa setiap orang kita ingin hidup tanpa beban. Saya rasa itu adalah dambaan daripada setiap orang. Tetapi kalau saya melihat kepada ayat-ayat ini, dan kalau saudara juga perhatikan, bahwa ternyata manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari beban, saudara. Tidak ada orang yang hidup tanpa beban. Jadi manusia itu pada hakikatnya dia akan ada beban selalu dalam hidupnya. Jadi kita tidak perlu berpikir, wah saya ingin hidup tanpa beban, tidak mungkin. Cuma masalahnya sekarang beban itu beban yang dari mana? Sebab kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini ada dua beban. Di dalam ayat 28 itu ada beban yang harus dilepaskan. Tetapi di dalam ayat 30 ada beban yang harus kita pikul. Berarti ada dua macam beban. Jadi beban yang dimaksud di dalam ayat 28 itu adalah beban yang diakibatkan karena salah dosa kita, karena iblis, karena dunia dan sebagainya. Itu beban-beban yang harus dilepaskan. Beban-beban yang kita tanggung sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita mengenal Yesus. Beban dari dosa, beban dari dunia dan sebagainya. Beban-beban inilah yang harus dilepaskan, saudara. Tetapi dalam ayat 30 ada beban yang dari Tuhan. Atau beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul di dalam hidup kita ini. Nah saudara-saudara, beban ini saudara-saudara dikatakan oleh Tuhan adalah beban yang harus kita tanggung. Karena apa? Karena beban-beban ini mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi tidak semua beban itu hanya mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Ada beban-beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu justru pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang indah. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, saudara-saudara. Tetapi kita harus tahu jalan keluarnya supaya beban ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang indah. Yaitu saudara-saudara melalui doa. Jadi beban menghasilkan doa. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dengan adanya beban, maka kita didorong untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan beban kalau diikuti dengan doa akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau beban itu tidak diikuti dengan doa, beban hanya tinggal beban. Beban itu tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada mujizat yang akan terjadi. Jadi beban itu saudara-saudara harus diikuti dengan doa. Karena kalau doa tanpa beban, doa tidak disertai dengan beban, doa itu pun akan menjadi hambar. Kita tidak akan punya dorongan untuk berdoa. Ya sekedar saja, ikut doa ya doa, ikut menyembah ya menyembah, tapi tidak ada sesuatu energi, tidak ada dorongan. Coba kita lari sebentar ke Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Pada kalimat yang kedua, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dengan yakin ini dalam bahasa aslinya adalah energeo. Bahasa Yunaninya energeo. Dari energeo kita tahu ada kata energi. Jadi kalau doa itu tidak ada energi, tidak ada beban, doa pun akan menjadi hambar. Nah itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan memberikan beban di dalam hidup kita, saudara-saudara. Supaya kita sungguh-sungguh, kita bisa dipacu untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau kita mau
beban kita itu diserahkan kepada Tuhan, kita gumuli dengan doa, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya akan tunjukkan beberapa contoh kepada saudara-saudara semua. Yang pertama, kita baca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernatsarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, kita tahu apa yang dialami oleh Ibu Hana, yaitu dia tidak bisa melahirkan. Saya sudah menjumpai beberapa pasangan yang Tuhan belum karuniakan kandungan. Saya melihat mereka, pergumulan mereka berat, saudara-saudara. Orang yang menginginkan kandungan itu memang, apalagi zaman itu, saudara. Tapi sebenarnya kalau menurut pribadi saya, sebenarnya kita tidak perlu gimana ya. Karena saya yakin semua itu Tuhan punya rencana. Kita melihat di sini Ibu Hana, sebelum dia dikaruniakan anak oleh Tuhan, dia menghadapi satu beban yang luar biasa. Beban pribadi yang tidak bisa dimengerti, bahkan suaminya sendiri tidak bisa mengerti, saudara-saudara. Dia mengalami satu pergumulan pribadi, beban yang luar biasa, saudara-saudara. Sampai pada satu saat dikatakan dia mencurahkan bebannya itu kepada Tuhan di dalam doa. Beban menghasilkan doa. Ibu Hana ini berdoa kepada Tuhan, dia curahkan segala bebannya, segala penderitaannya, segala apa yang dia rasakan kepada Tuhan, saudara. Nah, ini beban menghasilkan doa. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia berdoa, dia bernatsar. Ada saatnya memang natsar itu perlu, tapi jangan jadikan kebiasaan, saudara. Ada orang natsar itu jadikan kebiasaan, nanti kalau Tuhan tolong saya akan begini, tapi akhirnya tidak dipenuhi, itu tambah salah. Tapi kalau memang sampai satu titik, sudah rasanya itu mentok, seperti Ibu Hana, dia bernatsar kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri aku anak laki-laki satu saja, aku akan berikan itu kepada Tuhan. Ini tidak main-main, saudara. Dia bernatsar kepada Tuhan dan Tuhan dengar doanya, saudara. Dan Tuhan karuniakan dia seorang anak. Dan Ibu Hana, dia penuhi natsarnya dan anak itu dia kembalikan kepada Tuhan. Dan kita tahu anak itu akhirnya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nabi Samuel, hakim yang pertama. Luar biasa, saudara. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi itu dimulai dengan satu beban yang berat dari seorang ibu yang tidak bisa melahirkan anak. Jadi beban, saudara-saudara, kalau kita tahu bagaimana jalan keluarnya, maka kita lihat ada satu berkat yang luar biasa menanti. Saudara, dalam kehidupan kita juga, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami beban yang berat dalam hidup kita, yang orang lain tidak bisa mengerti. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun tidak bisa mengerti. Tetapi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, saudara, kita mau datang, kita mau menangis, kita mau curahkan segala beban kita kepada Tuhan, maka akan lahir Samuel. Samuel artinya didengar oleh Tuhan. Doa kita didengar dan Tuhan akan nyatakan berkatnya yang luar biasa. Jadi jangan putus asa. Kalau saudara menghadapi beban yang semacam ini, saudara datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Nehemia pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yang kedua ini adalah beban untuk pekerjaan Tuhan. Nehemia pasal 1 ayat 3. Kata mereka kepadaku, kepada Nehemia, yang nulis ini Nehemia, jadi ini Nehemia. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, maksudnya di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kisah tentang Nehemia ini luar biasa. Saya sangat senang sekali membaca kitab Nehemia. Bagaimana Tuhan membangkitkan seorang awam, tapi Tuhan pakai dia sehingga dia bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang begitu luas, tembok kota Yerusalem, bentengnya, dan juga pintu gerbangnya dan semuanya, saudara. Karena satu, yaitu karena ada beban di dalam hati Nehemia. Ini yang Tuhan lihat, beban kita untuk pekerjaan Tuhan. Nehemia ini posisinya tinggi. Dia orang tawanan di negeri Babel, tapi dia punya kedudukan yang tinggi. Rupanya ini orang yang punya sesuatu yang khusus. Dia diangkat menjadi pegawai minuman raja. Pada waktu itu pegawai minuman raja ini adalah orang yang dipercaya, saudara. Dia bisa saja dia acuh tak acuh. Toh itu Yerusalem yang letaknya jauh dari aku sudah tidak ada hubungannya lagi. Apa artinya Yerusalem? Yerusalem biar Yerusalem. Aku toh di sini bisa hidup tenang dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi Nehemia bukan tipe orang semacam itu. Meskipun dia di Babel, tapi hatinya di Yerusalem, saudara. Jadi itu ketika dia mendengar keadaan Yerusalem, keadaan kota Yerusalem yang sudah hancur, yang pintu gerbangnya hancur, bentengnya hancur, dihina, dicela oleh bangsa-bangsa sekelilingnya. Dia sangat terbeban. Lalu dia berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Saudara. Pekerjaan Tuhan kalau mau maju harus ada orang-orang yang punya beban. Kita melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai kita kalau kita punya beban. Sebab melayani dan melayani itu tidak sama. Kita bisa melayani, sekedar melayani, tapi kita juga bisa melayani dengan beban. Nah inilah yang saudara kita harus kejar. Bagaimana kita punya beban di dalam kita melayani Tuhan. Umpamanya saudara adalah guru sekolah minggu, mari saudara harus berdoa. Kalau perlu saudara minta, berikan kepadaku beban kepada anak-anakku. Itu perlu saudara. Sebab tidak ada beban, tidak ada doa. Dan kita lihat setelah Nehemia berdoa, baru Tuhan kasih rencana. Tuhan mulai tunjukkan begini Nehemia, ini langkah yang harus kamu ambil, ini yang bisa kamu perbuat, ini. Dan sudah Nehemia punya rencana, maka Tuhan buka jalan, timingnya Tuhan buka. Kalau saudara baca di pasal yang kedua Nehemia, setelah 4 bulan kemudian dia bisa menghadap raja, dia utarakan semua bebannya, bahkan rencananya, dan Tuhan berikan kemurahan kepada hati raja sehingga Nehemia bisa pulang, dibekali dengan otoritas, dibekali dengan segala yang dia butuhkan untuk membangun tembok Yerusalem. Luar biasa, saudara-saudara. Tembok kota itu dibangun dalam waktu 52 hari. Bisa dibangun padahal sudah 100 tahun lebih terbengkalai. Inilah beban. Beban itu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kalau ada beban, kalau sidang jemaat punya beban, kalau kita berdoa dengan satu beban, saudara-saudara, maka saya yakin kegerakan akan terjadi. Tuhan akan mulai bekerja. Tapi kita harus punya beban. Yang ketiga, kita lihat beban untuk keselamatan orang lain. Daniel pasal 9 ayat 1 mulai. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah ini lagi kita lihat, seorang Daniel. Dan bagaimana saudara-saudara Daniel ini punya beban untuk keselamatan bangsanya. Waktu itu Daniel sudah tua, ya, karena dia sudah melayani, ya itu Perdana Menteri 3 zaman ini, Daniel ini bertahan terus saudara-saudara. Tetapi beban di dalam hatinya tidak pernah pudar. Ketika dia lihat,
Dia menyelidik firman Tuhan. Nah, perlunya ini sudah kita mengerti firman Tuhan. Dia melihat kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Dia mulai renungkan, dia mulai bandingkan, dia mulai selidiki. Ternyata ini tahunnya di mana Tuhan akan memulihkan bangsanya. Maka dia mulai berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsanya supaya Tuhan bawa mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dan ketika Daniel mulai berdoa, maka Tuhan mulai bekerja. Di dalam ayat 20 dan seterusnya, saudara-saudara, Tuhan menjawab Daniel dengan satu rahasia yang luar biasa. Dia kirimkan malaikat Gabriel dan dia memberikan satu rahasia kepada Daniel, memberitahu Daniel satu rahasia tentang bangsanya, dan bukan cuma bangsanya, juga tentang rencananya di akhir zaman. Ini nubuat yang paling terkenal di dalam Alkitab, namanya nubuat 70 minggu. Karena nubuat ini saudara-saudara berbicara mulai zaman itu sampai nanti di akhir zaman. Semua ada di dalam nubuat ini. Rahasia firman Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada Daniel. Oleh karena Daniel berdoa karena satu beban di dalam hatinya. Mungkin ada yang juga terbeban untuk keselamatan orang lain. Mungkin itu adalah keluarga saudara yang paling dekat. Jangan putus asa berdoa. Saya yakin saudara-saudara, kalau kita mau tetap berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita, bangsa kita, keluarga kita, tidak putus asa, kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Yang penting beban itu jangan sudah lepas. Ya kadang-kadang kita lepas, aduh wis berdoa sekian lama, sudah rasanya itu sudah wis mau selamat karepmu, enggak selamat ya karepmu, pokoknya wis tak doa no. Kadang-kadang kita menjadi lemah, tetapi mari beban itu, beban yang dari Tuhan, kuk yang dipasang oleh Tuhan adalah kuk yang ringan dan enak. Kita pertahankan itu saudara-saudara. Jangan lepas beban itu dari kehidupan saudara. Berdoa dengan beban. Yang terakhir, kita lihat beban untuk keselamatan umat manusia. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 37 dan ayat yang ke-38. Dan ia, yaitu Yesus, membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita membaca ini, kita bisa merasakan ya beban yang Yesus alami pada saat itu. Satu beban yang rasanya itu dia sudah tidak mampu lagi untuk menanggung. Karena dia harus menanggung beban keselamatan untuk seluruh umat manusia. Dia berkata sampai rasanya mau mati saja. Sangat sedih aku. Sebab itu dia datang, dia mengajak ketiga muridnya untuk datang. Untuk bersama-sama mendukung di dalam doa. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 5 ayat 7. Yesus dia berdoa dengan ratap tangis. Dia bukan cuma sekedar berdoa, tapi dia menjerit, dia meratap, dia menangis kepada Bapa. Bebannya itu luar biasa saat itu. Dia minta pertolongan, dia minta kekuatan. Dan Tuhan jawab. Bapak kirimkan malaikat untuk menguatkan dia. Sehingga Yesus dia bisa menyelesaikan tugasnya. Yaitu mati di atas kayu salib untuk kita. Yesus dia sudah menanggung beban yang luar biasa. Untuk keselamatan saudara dan saya. Karena beban itulah, karena doanya, maka kita bisa selamat. Tetapi saya mau memberitahu bahwa ternyata Tuhan sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga tidak enak-enak. Bukan berarti lalu dia, wah saya sudah menyelesaikan tugas, sekarang saya enak. Tinggal umatku yang di dunia tak kasih beban. Tidak saudara-saudara. Ternyata sampai sekarang ini Tuhan masih menanggung beban saudara dan saya. Coba kita baca di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan setiap hari Dia menanggung beban-beban kita. Setiap hari Tuhan Yesus itu masih menanggung beban saudara dan saya. Berarti beban saudara dan saya kita tidak memikul sendiri, saudara-saudara.
Makanya Tuhan berkata tadi, bebanku itu ringan. Ternyata kita tidak memikul beban kita sendiri. Amin, saudara-saudara. Saya tidak tahu beban apa yang saudara bawa. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa beban saudara itu jangan dipikul sendiri. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan ikut memikul. Makanya beban kita ini ya berat tapi ya ringan. Haleluya. Ya susah tapi ya senang. Ada beban tapi kita bersuka cita. Ya, karena beban itu mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita lebih sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Untuk kita mencurahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, dan itulah awal dari mujizat. Ketika saudara membawa beban saudara di dalam doa, maka Tuhan bekerja dan saudara akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu jangan saudara putus asa. Ya, apa yang saudara bawa beban saudara. Mungkin saudara berdoa untuk sesuatu pergumulan pribadi. Mungkin saudara berdoa untuk anak, untuk istri, untuk suami. Saudara punya satu beban untuk keselamatannya. Saudara punya beban apapun juga. Mungkin saudara punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Apapun beban saudara, bawa di kaki Tuhan. Saudara, letakkan semua di kaki Yesus. Karena Tuhan, Dia adalah Tuhan yang menanggung beban kita. Setiap hari Dia memikul bagi kita. Saudara-saudara, puji Tuhan.